Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sama ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya, semoga semua yang hadir di majlis yang baik ini berguguran seluruh dosa-dosanya. Hadir di sini insyaallah semuanya panjang umur dalam keberkahan dan ketaatan. Semuanya husnul khatimah. Amin. Kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian hari ini kita seling karena kita sebenarnya tema besar kita tentang apa? Cinta. Kutubukan cintanya atau bukti-bukti cinta Allah kepada kita, itu tema yang berkesinambungan insyaallah. Tapi hari ini saya akan selingi dengan hakikat kemerdekaan yang hakiki. Karena kita di bulan Agustus ini, bahkan hari ini banyak sekali yang merayakan hari kemerdekaan. Biasanya kemerdekaan dirayakan dengan apa? Panjat pinang, terus tari tambang, makan kerupuk. Padahal panjat pinang itu hukumnya haram. Mestinya dipinang dulu baru dipanjat. Bercanda ya, enggak terlalu serius. Ya sekalian yang dimuliakan Allah, tidak salah sih memaknai merayakan kemerdekaan seperti itu, tapi menjadi rutinitas fokus kepada kesenangan fisik saja, itu akan menggerus makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Apalagi kalau kemerdekaan itu hanya diartikan kebebasan dari penjajahan fisik yang dilakukan oleh Belanda, Jepang. Nyaris 77 tahun Indonesia merdeka kan tidak ada serangan secara fisik. Nah, kalau demikian, apa makna kemerdekaan dan apa untungnya? Jadi saya janjikan malam hari ini, insya Allah siapa yang mengikuti kajian kita malam hari ini, mulai malam ini dia akan menjadi orang yang bahagia insya Allah dengan kajian malam hari ini. Apa makna kemerdekaan dalam perspektif Islam? Kemerdekaan dalam perspektif Islam adalah ketika orang itu terbebas dari ketergantungan kepada apapun dan siapapun selain kepada Allah. Ini merdeka benar nih berarti. Dan ini adalah makna kalimat tauhid yang kita ucapkan, la ilaha illallah. Sayangnya memang kalau kita tidak baca buku tafsir, terjemah dari la ilaha illallah ini rata-rata tiada Tuhan selain Allah. Padahal jelas-jelas dalam An-Nas itu Allah membedakan, qul a'udzu birabb, ada rabbin nas, ilahin rabbin nas diartikan Tuhan juga Rabb, ilah diartikan Tuhan juga. Sehingga kita perlu merujuk kitab tafsir, apa makna ilah itu, apa makna Rabb itu. Kenapa kok enggak la rabba illallah? Ya gitu ya. Syahadatnya diubah versinya, asyhadu an la rabba illallah. Kenapa enggak? Kenapa harus la ilaha illallah? Karena ilah itu artinya yang dipatuhi, yang ditaati, yang dicintai, yang diharapkan. Itu arti ilah. Nanti silakan rujuk kitab tafsir ya, mau kitab Ibnu Katsir dan kitab-kitab yang lain. Makanya tidak ada yang diibadahi. Kapan sesuatu itu kita disebut diibadahi? Ketika kita takut kepadanya, ya kan? Ketika kita berharap kepadanya, berarti kita mengibadahi sesuatu itu.
Maka dalam kalimat tauhid itu kita mengatakan tidak ada yang saya takuti, tidak ada yang saya cintai, ikuti, harapkan kecuali siapa? Allah. Inilah orang yang merdeka itu. Nah sekarang mari kita lihat kita ini merdeka atau tidak sih sebenarnya. Banyak orang dalam kehidupan ini sebenarnya tidak merdeka. Kehidupannya seperti disulap oleh seorang pesulap. Sekarang lagi ramai nih pesulap merah. Nanti ada pesulap hijau juga. Macam-macam. Dulu ada kolor hijau. Iya kan? Mana tuh beritanya? Nah sekarang udah mulai ustaz-ustaz juga gitu. Ustaz orange. Nanti ada ustaz merah. Gitu juga. Saya dari dulu ustaz cuma aja udah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Banyak orang yang kehidupannya itu disulap seperti kisah seorang pesulap. Analoginya ada seorang pesulap yang punya mantra. Pesulap ini bisa membuat orang yang dia sulap itu sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi kata pesulap ini baca mantra A, kamu bahagia. Yang disulap nyengir ketawa. Kata pesulap ini kemudian baca mantra B, kamu nangis sedih. Akhirnya yang disulap ini sedih. Dan banyak orang-orang dalam kehidupan ini ternyata kehidupannya ditentukan oleh pesulap-pesulap di luar itu. Siapa pesulap-pesulap itu? Orang-orang yang di luar kita. Kalau orang-orang di luar kita memuji kita, oh kita senang, benar ya? Dipuji orang, tersanjung, bahagia. Kalau orang luar itu kemudian mencaci kita, menghina kita, kita jadi galau, kita jadi sedih. Nah ini berarti kehidupan kita yang ditentukan oleh siapa? Hah? Pesulap. Siapa pesulap? Ada di sekitar kita. Jadi kalau orang itu memuji kita, menyanjung kita, kita merasa bahagia. Kalau ada orang yang ngomongin kita, mencaci kita, menghina kita, kita bersedih. Orang seperti ini kebahagiaannya saja diberikan, perasaannya saja itu diberikan kepada orang lain untuk menentukan bahagia atau tidak. Aku jadi diam begini. Kalau banyak uang, senang nggak? Senang. Kalau sedikit uang, sedih. Ini berarti kebahagiaan kita sendiri itu kita serahkan kepada faktor-faktor di luar. Kita seolah tidak menentukan perasaan kita sendiri. Tanggal muda, wow, jalannya lincah. Tanggal tua, lemesan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Salah satu karunia Allah terbesar dan tidak dikaruniakan kepada seluruh makhluknya adalah kemerdekaan. Hanya dua makhluk yang diberikan kemerdekaan oleh Allah. Siapa dia? Manusia dan jin. Siapa? Manusia dan jin. Jin bisa nggak taat? Bisa nggak taat? Bisa. Manusia bisa taat? Bisa. Bisa nggak taat? Bisa. Malaikat bisa nggak taat? Bisa. Berarti malaikat itu bukan makhluk merdeka loh. Dia udah settingan. Disetting sudah defaultnya begitu. Angin ini bisa nggak dia tidak nurut sama Allah? Nggak bisa. Makanya antum nggak usah berdoa misalkan ya Allah terbitkanlah matahari besok, nggak perlu. Tenggelamkanlah matahari pada sore hari, nggak perlu doa begitu. Datangkanlah malam, nggak usah. Datangkanlah siang, nggak usah berdoa begitu. Mereka tidak punya pilihan, tidak punya kemerdekaan. Adapun kita ini diberikan oleh Allah kemerdekaan, itu luar biasa. Bisa nggak langsung pulang nggak dengar pengajian? Bisa nggak sholatnya di rumah nggak usah di masjid? Nah sekarang saya mau tanya, bisa nggak bahagia dengan gaji yang sekarang ini? Bisa nggak? Halo? Bisa nggak bahagia? Bisa. Kurang. Oke, kurang.
Adakah orang yang gajinya lebih kecil dari kita dan bahagia? Iya, saya bilang ada nggak? Gaji kita yang kecil itu adalah harapan bagi orang yang berhutang. Benar nggak? Rumah kita yang kecil itu adalah harapan dan impian bagi orang yang tidak punya rumah. Kita itu mengeluhkan kehidupan ini berlebih dari yang seharusnya. Hidup itu saya sering ulang-ulang cuma 3. Sehat badan, tenang hati, cukup makan hari ini. Itulah orang kaya yang sesungguhnya. Jadi kita bisa bahagia sebenarnya dengan keadaan kita yang sekarang kalau kita memilih bahagia. Kita pun bisa memilih sedih kalau kita pilih sedih. Dicaci orang, bisa nggak pilih bahagia? Bisa aja. Bisa nggak? Masa bodo amat gitu. Bisa nggak? Bisa. Milih sedih, kecewa bisa nggak? Bisa. Seperti kalau tidak bahagia pilihan siapa? Banyak loh orang yang di hari ini menyesali kehidupannya. Seolah-olah yang telah terjadi kemarin itu bukan dia yang menjalani. Saya nyesel punya rumah di sini. Misalnya, seolah-olah kemarin itu dia membeli rumah di sini, itu orang lain yang mengendalikan pikirannya. Saya nyesel menikah dengan istri saya yang sekarang. Ada nggak yang begitu? Seolah-olah dulu yang membuat dia memilih itu ada yang memaksa. Nah ini karunia yang luar biasa. Kita bisa memilih, bahkan perasaan pun bisa kita pilih. Kita bisa pilih mau tinggal di mana, mau kerja apa, betul nggak? Termasuk perasaan kita, kita bisa memilihnya karena kita diciptakan oleh Allah itu free will, memiliki kebebasan berkehendak. Makanya karena kebebasan inilah pahala dan dosa itu berlaku. Orang yang orang yang dipaksa pakai dosa. Dipaksa kafir, misalnya kamu kalau nggak keluar dari Islam saya bunuh. Akhirnya dia terpaksa murtad. Di mulut doa, nggak dosa dia. Ada orang dipaksa sholat, nggak dapat pahala, dipaksa. Kemerdekaan itu yang menentukan pahala atau tidak, surga atau neraka. Makanya yang masuk surga dan neraka itu cuma dari 2 jenis makhluk saja. Siapa itu? Jin dan manusia. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah karuniakan kepada kita kemerdekaan dan ini nikmat besar. Kenapa kita tidak menggunakan kemerdekaan kita ini untuk memilih bahagia, memilih tenang, memilih bersyukur, memilih qanaah? Tapi mengapa kita memilih kehidupan kita ini dengan pilihan sedih, galau? Semua masalah yang ada orang yang punya masalah yang lebih besar dari kita, tapi mereka memilih bahagia. Contohnya ketika Abu Bakar dan Nabi di Gua Tur, itu orang kafir berada di mulut gua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Bakar, kalau mereka melihat ke bawah kaki kita, tangkap kita, kata Abu Bakar. Dengarkan apa kata Nabi, jangan sedih, Allah bersama kita. Milih Allah bersama kita, tenang aja. Musa dikejar oleh Fir'aun di depan laut, di belakang tentara Fir'aun. Kaumnya mengatakan tertangkap kita, binasa kita. Apa kata Nabi Musa? Tidak, bersamaku Tuhan ku akan memberikan jalan. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemerdekaan adalah ketika seseorang itu terbebas dari ketergantungan harapan kecuali kepada siapa? Kecuali kepada Allah. Saya bahagia, enggak saya kaitkan dengan uang. Kebahagiaan saya kaitkan kalau saya dekat dengan Allah saya bahagia. Kalau saya jauh dari Allah, itulah kesedihan saya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya dalam hadis ini menarik. Nabi bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham." Kata Nabi, celaka budak harta, budak dinar, budak dirham. Jadi Nabi menyebut orang itu bisa menjadi budak. Bukan cuma budak bagi orang, tapi dia bisa menjadi budak uang, budak harta. Nah, contohnya apa orang itu budak uang? Mencintai orang karena uang, membenci orang sebab uang, putus silaturahim karena uang. Betul nggak? Akur sama keluarga karena uang, bersatu karena uang. Kalau pejuang-pejuang kita dulu seperti itu, nggak merdeka kita. Pejuang-pejuang kita dulu apa ya? Iya yang mereka katakan, maju tak gentar membela yang benar. Makanya ditawari jadi cukong, ditawari jadi centeng, ditawari kekuasaan agar berpihak kepada mereka. Mereka mengatakan tidak, merdeka atau mati. Itu pejuang-pejuang kita. Kalau orang-orang sekarang beda, jadi budak uang, maju tak gentar membela yang ini budak uang. Nilai dalam hidupnya uang. Ada uang abang disayang, nggak ada uang. Nah itu istri budak uang. Dan jamaah sekalian yang diberkahi. Yang saya maksud di sini bukan berarti kita tidak memiliki uang. Yang dimaksud di sini ada tidak dimiliki oleh uang. Nah ini beda sekali. Ulang lagi kalimatnya. Yang bahaya itu bukanlah memiliki uang, tetapi yang bahaya itu dimiliki oleh uang. Apa cirinya orang yang dimiliki oleh uang? Bahagia karena uang, sedih karena uang, khawatir karena uang. Makanya salah satu ciri orang yang suuzon kepada Allah, dia mengkhawatirkan masalah uang di masa depannya. Siapa yang di sini usianya 50 tahun ke atas, angkat tangan. Banyak yang Erina. Pertanyaan saya, pernah nggak Allah nggak ngasih uang sama kita sepanjang itu? Pernah nggak Allah nggak kasih rezeki kepada kita? 50 tahun sudah usia nggak pernah tuh Allah lupa kasih rezeki. Masa takut sama sisa usia nggak akan lama lagi? Ciri wali Allah, salah satu ciri wali Allah kata ulama, mereka tidak takut soal rezeki, itu wali Allah. Tapi kalau takut itu pasti wali kelas. Jemaah sekalian yang dimulai dari Allah. Bukan masalah kita memiliki kekuasaan. Yang masalah itu adalah dikuasai oleh kekuasaan. Apa itu? Takut kehilangan kekuasaan. Itu orang-orang yang menjadi budak kekuasaan. Makanya menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Budak syahwat, budak duit. Ini orang-orang yang menjadi budak. Meskipun kita ini seolah-olah sudah merdeka dari penjajahan itu. Makanya raja yang sesungguhnya, dengarkan perkataan Nabi Yusuf. Nanti silakan baca di surat Yusuf. Nabi Yusuf itu punya ungkapan di dalam Al-Quran. Sebentar saya ayat berapanya saya lupa, tapi kalimatnya saya ingat. Ini Nabi Yusuf luar biasa. Rabbi, kata Nabi Yusuf, qad ataitani minal mulk. Berasa profesional saya. Taitani. Surat Yusuf ayatnya ayat 101. Rabbi qad ataitani. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepadaku al-mulka, kerajaan. Luar biasa. Para ulama ketika
menafsirkan ini. Apa yang dimaksud kerajaan yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Ya Allah, Kau telah berikan kerajaan kepadaku, kekuasaan. Apakah yang dimaksud oleh Nabi Yusuf ini jabatan? Sehingga Nabi Yusuf mengatakan, Ya Allah, Kau telah berikan kekuasaan kepadaku. Apakah yang dimaksud jabatan? Sebagian ulama mengatakan jabatan, tapi dibantah oleh ulama lain. Kalau sekedar jabatan, buat apa Nabi Yusuf mengucapkan itu? Karena suaminya Zulaikha pun dikasih kekuasaan. Karena Fir'aun pun dikasih kekuasaan. Betul kan? Namrud dikasih jabatan. Masa Nabi Yusuf mengucapkan sesuatu yang diberikan juga kepada orang kafir sekalipun? Oh, berarti kata ulama sebagian maksud Nabi Yusuf itu kekuasaan di situ bukanlah jabatan, tapi kekuasaan hakiki, yaitu mampu menguasai hawa nafsu. Jadi Nabi Yusuf waktu mengatakan, Ya Allah, Engkau telah berikan kepadaku kerajaan. Maksudnya apa? Kerajaan di dalam diri. Apa itu? Mampu menundukkan hawa nafsu. Dan memang cerita Nabi Yusuf ini kan sebelumnya tentang apa? Godaan Zulaikha. Dan ingat, di dalam surat Yusuf itu Nabi Yusuf pun tertarik dengan Zulaikha. Normal Pak, bener gak? Jangan mentang-mentang kita udah begini nih, udah di masjid lo bilang saya masih gak tertarik sama wanita cantik. Tertarik pasti. Tapi saya takut kepada Allah kalau saya turuti. Waktu kita puasa Pak di siang hari, terus tiba-tiba lewat itu cincau depan rumah, ada bocah lagi beli. Ingin nggak Pak minum itu? Ingin, tapi nggak kita turuti. Nah, Nabi Yusuf itu yang menarik, disebut loh dalam Al-Quran. Bunyi ayatnya, walaqad hammat bihi wa hamma biha, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ini surat Yusuf ya. Sungguh wanita itu. Jadi yang menarik dari ayat ini, ketika berbicara tentang keinginan wanita ini, didulukan keinginan wanita ini baru keinginan Yusuf. Surat Yusuf ayat 24. Udah begitu keinginan Zulaikha ini ada kata sungguh, berarti keinginan yang aktif. Sungguh Zulaikha menginginkan Yusuf dan Nabi Yusuf menginginkan. Nah, gak ada kata sungguhnya. Itu berarti yang duluan siapa? Yang menggoda siapa? Kenapa yang duluan menggoda Zulaikha? Nabi Yusuf tuh ganteng Pak. Makanya untung kita ini gak terlalu ganteng tuh untung. Bener loh. Untung juga kita itu jabatannya gak terlalu tinggi juga. Kalau model Sambo gimana coba? Berat juga kan? Bener gak? Kekuasaan dia pegang semua. Polisinya polisi itu. Tidak mudah Pak. Bener gak? Makanya bersyukurlah kita dalam posisi kita yang sekarang ini. Ya. Saya juga sama, alhamdulillah saya gak terlalu ngetop kayak Ustaz Abdul Somad. Coba kalau saya ngetopnya ke Ustaz Abdul Somad, belum tentu saya kuat. Benar atau tidak? Alhamdulillah saya gak seganteng Yusuf. Coba kalau saya seganteng Nabi Yusuf, yang ada juga saya godain, ceweknya gak nengok. Coba kalau saya selera sama seorang wanita cantik, dia gak mau, wah bahaya kan? Jadi Nabi Yusuf itu sangat ganteng. Bukti gantengnya apa? Waktu perempuan-perempuan yang lain itu ngomongin Zulaikha, Zulaikha undang itu ke kerajaan. Undang dikasih pisau, dikasih kue atau buah yang buat dipotong. Saat mereka pegang pisau itu, Yusuf disuruh keluar, Yusuf keluar. Waktu keluar Yusufnya, waqatta'na aydiyahunna, mereka memotong tangan mereka, bukan kue yang dipotong. Tangan mereka kepotong dan gak berasa. Kenapa? Kelewat ganteng kata Nabi Yusuf. Jadi kalau mau tahu suami ibu ganteng atau enggak, tes aja. Kalau masih sakit tuh gak terlalu ganteng itu.
Jamaah sekalian yang dimuliakan. Nabi Yusuf itu ada gejolak seperti itu, tapi dia takut kepada Allah. Dia berlindung, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Kita lihat bagaimana kepengen tetapi dilawan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana berdegup jantung itu. Ingin tapi takut azab Allah. Di depan mata, wa ghallaqatil abwaba, ditutup pintu-pintu. Kenapa pintu-pintu? Orang kaya, Pak, pintunya banyak. Kalau kita pintu masuk di situ, keluar di situ, ya kan? Coba berkahnya orang seperti kita ini. Karena rumah kita sempit, jadi sering kesenggol istri, kan? Kesenggol, jadi samawa, sakinah mawaddah warahmah. Ditutup pintu-pintu, kenapa? Biar gak ketahuan. Makanya kalau perlu ditutup tuh tempat kriminalnya, kalau perlu dihilangkan tuh fakta lapangannya. Betul atau tidak? Kalau perlu bikin skenario supaya narasinya beda gitu. Ditutup. Kenapa bisa nutup? Ya karena berkuasa gitu. Akhirnya fakta hukumnya terbukti kalau bajunya Yusuf robek di depan, berarti Yusuf salah. Tadi dia bicara tentang fakta hukum di Quran itu. Quran itu bukan dikit-dikit bicara sholat, bukan begitu. Kemudian bercerita tentang romantisme, godaan dunia. Kayak gitu Quran, keren. Kalau Yusuf bajunya robek di depan, Yusuf salah, wanita ini benar. Kalau baju Nabi Yusuf, ya kan robeknya di belakang, wanita ini yang salah. Nabi Yusuf, berarti yang ngejar siapa? Subhanallah, gak kayak kita yang ngejar. Ya, Nabi Yusuf dikejar. Subhanallah. Ini sama sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika Nabi Yusuf tidak mau diancam, kalau gak mau berzina, menuruti keinginanku penjara. Pilihannya dua, berzina, penjara. Ada keinginan, selera. Kalau nggak nurut, penjara. Kira-kira kalau bapak-bapak di sini pilih yang mana? Nggak usah dijawab. Harus kepaksa Ustaz. Gak ulang. Di Quran diceritakan Nabi Yusuf, Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Penjara yang aku sukai disebut di Quran itu. Artinya meskipun fakta hukumnya Yusuf alaihissalam benar, Zulaikha salah, tetap saja ujung-ujungnya yang disalahin dan dipenjarain siapa? Makanya jangan kita kalau ulama di penjara, ulamanya memang salah. Enggak. Ulama yang benar itu meskipun di penjara makin mulia, keluar di penjara makin bercahaya. Oh, keren kan? Betul atau tidak? Pecundang itu yang jadi kelihatannya gelap bukan. Doanya mustajab. Wali Allah doanya mustajab. Hancurkan sehancur-hancurnya siapapun yang terlibat. Wah, itu keren banget itu doanya. Bahkan dan Allah itu kalau ingin menghancurkan orang saleh nggak nunggu pensiun, Bang. Karena kalau nunggu pensiun gak lihat keterlibatan Allah dalam penghancuran mereka. Mumpung lagi berkuasa dihancurin sama Allah, biar kamu lihat dari tanganmu yang bekerja. Pelajaran juga bagi kita yang gak berkuasa. Tuh yang berkuasa aja kalau aku mulai seret selesai. Kamu yang gak terlalu amat kuasa ya gak usah sombong-sombong banget lah gitu. Ngeri banget. Sesiapa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Nabi Yusuf ini bisa mengalahkan hawa nafsunya, tidak menuruti keinginannya, Nabi Yusuf itu mengatakan, ya Allah, Engkau telah berikan kepadaku kekuasaan, aku mampu menguasai hawa nafsu. Itu maksudnya. Yang maksudnya, itulah orang yang merdeka yang sesungguhnya. Orang yang merdeka itu adalah orang yang menguasai hawa nafsunya, tidak dikuasai oleh hawa nafsunya. Orang yang menguasai uangnya tidak dikuasai oleh uangnya. Orang yang menguasai jabatannya tidak dikuasai oleh jabatannya. Nah, karena itulah kenapa agama kita ini sebenarnya ingin membebaskan kita dari perbudakan-perbudakan dunia ini.
Waktu kita lagi di rumah, lagi senang tidur, dipanggil, as-salatu khairun minan naum. Ayo bangun, jangan jadi budak kasur, bangun. Waktu lagi dagang nih, azan kumandang. Maaf ya, azan nanti kalau mau belajar di sini. Aku gak mau jadi budak uang. Jadi Allah itu sayang kepada kita. Allah mengatakan kamu itu leader. Kamu itu leader, jangan kamu jadi anak buah. Kamu jangan jadi budak uang. Jangan budak kesibukan. Jamaah sekalian yang dimulakan Allah. Maka 5 waktu itu kita oleh Allah dimerdekakan. Ya? Benar gak? Dimerdekakan kok dari ngantuk, kasur, merdeka kok. Kita lawan. Nah jamaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kira-kira kalau seandainya jamaah di sini gak bahagia, itu salah orang atau karena dia milih gak bahagia? Hah? Nah, kalau demikian, saya mau tanya, Allah itu memberikan pilihan gak kepada kita? Bisa milih bahagia? Bisa milih senang? Kalau demikian, mulai malam hari ini, katakan bahwa saya kalau tidak bahagia bukan salah orang lain, tapi salah saya. Makanya tadi saya janjikan, ketika kita memahami kemerdekaan itu seperti ini, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia. Tidak pakai syarat-syarat. Gak usah pakai syarat. Kalau saya udah punya rumah, bahagia. Kalau punya rumahnya 10 tahun lagi, 10 tahun lagi bahagia. Kalau saya udah punya anak, bahagia. Kalau 20 tahun baru punya anak, 20 tahun lagi bahagia. Gak usah pakai syarat. Saya putuskan saja, saya mau bahagia. Itu aja. Setuju? Bahagia gak dengan pengajian? Putuskan saja, saya bahagia. Putuskan bahagia dengan istri saya, bahagia punya anak-anak saya ini bahagia. Gak usah pakai jika, kalau, gak usah kelamaan. Putuskan. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik di Quran, berapa menit lagi? 7 lagi. Ya saya singkat. Di Quran surat Ibrahim ayat 6, kemerdekaan itu adalah nikmat. Sampai Allah menyuruh Nabi Musa untuk mengingatkan nikmat kemerdekaan itu. Surat Ibrahim ayat 6. Wa idh qala Musa liqaumihi idhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min 'ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Surat 14 ayat 6. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika Allah membebaskan kalian dari kroni-kroni Fir'aun. Yasumunakum su'al azab, yang suka menimpakan azab siksaan yang berat kepada kalian. Yudzabbihuna abna'akum, menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir di masa itu. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup perempuan-perempuan, bukan hidup dalam keadaan mulia, tetapi hidup dihinakan wanita saat itu. Ingat nikmat kalian dibebaskan dari Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan. Berarti kalian merdeka dari penjajahan Fir'aun. Ini Fir'aun dulu suka menjajah rakyatnya sendiri, gitu kan? Kalau zaman dulu kan yang jajah orang luar. Zaman sekarang itu rakyat dijajah, Pak. Bukan di Indonesia, di negara lain. Kalau dulu disembelih anaknya laki-laki lahir. Kalau sekarang bayi lahir sudah punya utang dia. Nah yang menarik jamaah sekalian, di ujung ayat 6 tadi, wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'azim.
Kemerdekaan itu adalah ujian yang sangat asing, yang sangat besar. Kalian dapat nikmat kemerdekaan, tapi itu adalah ujian. Ayat berikutnya baru, la in syakartum, ayat 7. La azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmat kemerdekaan, kalau kita kaitkan dengan ayat 6-nya berarti jika kalian mensyukuri nikmat kemerdekaan itu, akan aku tambah nikmat itu. Tapi jika kalian kufuri nikmat kemerdekaan ini, maka yang akan terjadi azab yang pedih. Nah sekarang saya mau tanya, setelah kemerdekaan, kita sebagai rakyat Indonesia ini makin makmur atau makin tidak makmur? Yang ini yang perlu kita lihat. Jangan-jangan kita ini justru merayakan kemerdekaan itu dengan kemaksiatan. Bukan tidak boleh joget, Pak. Tapi kalau orang merayakan, itu pertanyaannya apa yang dirayakan? Prestasi apa yang kita rayakan? Saya nyanyi-nyanyi, iya kamu prestasinya apa? Kok joget-joget? Kalau barat joget-joget, iya kenapa? Gaji bagus, sembako murah, jaminan hidup oke, joget masih masuk akal. Kalau tidak bersyukur azab. Saya bacakan puisi dari Taufik Ismail, boleh nggak? Boleh nggak nih? Ini saya dapat puisinya dari Kang Amik ini. Kang Amik ini salah seorang kesayangannya Taufik Ismail. Renungan nih, boleh kita balap karung, ya segala macam. Tapi yang sini kan merayakan apa coba? Kata Taufik Ismail puisinya, negeri ini masih dicekik ribuan triliunan hutang berbunga haram. Jika negeri ini telah mampu melunasi hutang itu, silakan teriak merdeka. Jika belum mampu, lebih baik diam dan berpikir, malu kita. Banyak anak negeri yang hanya jadi babu di negeri orang. Mereka seringkali disiksa dan dianiaya. Jika negeri ini belum mampu memulangkan mereka, memberikan pekerjaan yang layak dan mensejahterakan, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir, malu. Negeri Katulistiwa ini dihampari kekayaan alam yang luar biasa, namun dikelola oleh orang lain. Rakyat hampir tak menikmatinya. Jika kekayaan alam ini belum bisa dikuasai negara, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir, malu gitu. Kemiskinan dan pengangguran semakin meluas. Terasa berat untuk bisa hidup layak. Bahkan harga-harga terus merangkak naik. Ditambah pajak yang kian mencekik. Jika masih meluas kemiskinan ini, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir, malu kita. Habis waktu ya? Belum selesai. Menarik ya? Ini luar biasa puisi beliau. Demokrasi korporasi mencekam negeri ini, keuangan yang maha kuasa. Korupsi menjadi budaya, kolusi makin menganga, kerugian uang rakyat tak terkira. Jika perilaku ini masih mewarnai bangsa, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir, malu kita. Luas negeri ini dipenuhi potensi sumber daya, namun garam masih impor. Singkong masih impor, apalagi yang impor. Kedelai masih impor, apalagi itu. Ini pertalite naik lagi. Dia tak bahasa ya itu. Jika negeri ini belum mandiri, memenuhi kebutuhan bangsanya sendiri, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir, malu kita. Luas negeri ini jutaan hektar, namun lebih dari setengahnya dikuasai asing. Hingga rakyat tak punya lagi lahan yang luas, berdesak-desakan di tanah yang sempit. Jika tanah negara belum mampu direbut kembali, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir, malu kita. Tak berdaya, tak kuasa, lumpuh di ketiak penjajah. Malu kita, malu kita. Subhanallah. Coba dibacakan waktu perayaan hari raya gak jadi. Sengaja istighfar, astagfirullah. Pasti gak jadi.
Inilah keadaan kita. Nah paling tidak kita kondisi seperti itu kita merdeka secara pribadi. Pilihlah bahagia. Pilih untuk tidak menuruti hawa nafsu. Waktu sholat kita bangun, waktu azan dikumandangkan kita ke masjid, itu orang merdeka. Mereka menjadi sutradara bagi kehendaknya. Luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Ini kayak mau perangkat ini kita. Merdeka soalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.